Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah sistem dalam perkapalan metode optimasi. Lanjut. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Alfredo Simatupang, ada saya sendiri Syahrul Nizam, ada Iko Manggede Bustira, ada Aldo Muhammad Salihudin. Nah, next. Nah, masuk pada pembahasan tentang studi perancangan sistem propulsi dan optimasi fuel pada kapal militer fast LST atau landing ship tank. Nah, latar belakangnya itu dengan seiring berjalannya waktu, hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan, dan khususnya di bidang maritim. Pengalaman semasa PD2 menunjukkan bahwa gerakan yang terlalu lamban bisa membuat kapal perang sebagai sasaran tambak lawan, apalagi musuh yang dihadapi juga terukur multidimensi, yaitu kapal permukaan, kapal selam, kapal sampai armada udara dari kapal induk. Kecepatan tinggi dianggap mampu mengurangi risiko dikalahkan dari pihak lawan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang menghasilkan kapal-kapal berkecepatan tinggi sehingga membutuhkan kapal militer berkecepatan tinggi yang mampu melindungi laut Indonesia dari ancaman luar negeri. Nah, mesin bertenaga besar menjadi solusi paling mudah untuk masalah kecepatan. Namun ini akan pada kapal militer berpengaruh pada berat kapal yang semakin besar, sehingga persenjataan dan tank tempur yang dibawa semakin sedikit. Banyak negara-negara lain yang memiliki kapal militer jenis LST atau landing ship tank, seperti kapal militer negara Inggris, Boxer, dan kapal militer Amerika USS LST-983. Kedua kapal perang ini digunakan selama Perang Dunia II. Ternyata kapal ini terbukti sangat membantu dalam kegiatan militer. Pada umumnya, kapal jenis ini memiliki kecepatan yang relatif rendah, antara 12 knot sampai dengan 18 knot saja. Kapal ini dengan kecepatan sebesar itu menjadikan tidak efisien apabila kapal militer ini digunakan di negara Indonesia yang memiliki kawasan perairan yang begitu luas. Dengan menganalisa bentuk lambung dan memanfaatkan ruang seefektif mungkin, diharapkan berdampak terhadap penampakan kecepatan kapal. Nah, next. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan terkait daya motor. Dalam penentuan daya motor yang harus diperhatikan adalah daya BHP atau brake horsepower yang dibutuhkan untuk mendorong suatu kapal, baik dalam kondisi-kondisi SCR atau service continuous rating maupun dalam kondisi MCR atau maximum continuous rating. BHP motor yang dibutuhkan didapatkan dari perhitungan tahanan kapal. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu putaran dan karakteristik propeller. Sedangkan karakteristik yang harus diketahui ialah daerah kerja dari daya maupun putaran motor. Selisih antara BHP dan SCR disebut engine margin. Harga engine margin biasanya sekitar berada di rentang 10-15% dari kondisi SCR. Pada kondisi operasional terdapat pertimbangan kondisi cuaca dan perairan. Sesuai perencanaan awal, maka kondisi SCR ditentukan pada 85% MCR. Secara sederhana, perpindahan daya dari main engine hingga yang dimana EHP ialah effective horsepower, adalah daya yang diperlukan untuk menggerak kapal di air atau untuk menarik kapal dengan kecepatan V. THP atau thrust horsepower adalah daya yang diperlukan untuk menghasilkan daya dorong pada bagian belakang propeller kapal. Lalu DHP, delivered horsepower, merupakan daya pada tabung poros baling-baling. SHP, shaft horsepower, merupakan daya pada poros baling-baling. BHP, brake horsepower, adalah daya yang keluar dari motor induk. Untuk pemilihan motor induk diperlukan brake horsepower saat keadaan maksimum continuous rating. IHP, indicate horsepower, merupakan daya yang dapat dilihat pada indikator ruang bakar dari motor induk. Mungkin tertera pada gambar yang terlihat pada slide bagian-bagiannya, di mana ada EHP, THP, DHP, SHP, BHP, dan IHP. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Kemudian ada kesimpulan permasalahan. Yang pertama, putaran propeller semakin tinggi akan sangat berpengaruh terhadap diameter propeller yang semakin mengecil. Begitu pula sebaliknya, pemakaian propeller yang mempunyai diameter yang semakin besar akan mempunyai konsekuensi terhadap putaran propeller yang semakin rendah. Yang kedua, besar kecilnya nilai efisiensi propeller sangat dipengaruhi besarnya diameter dan nilai P per D. Semakin besar diameter propeller, maka efisiensi semakin rendah. Begitu pula semakin besar nilai P per D, semakin besar maka efisiensi propeller semakin kecil. Ketiga, jumlah daun juga berpengaruh terhadap efisiensi propeller. Semakin banyak jumlah daun propeller, maka efisiensi propeller akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Terakhir, dengan menaikkan efisiensi propeller, maka kecepatan dinas kapal semakin tinggi dengan cara mencari hubungan antara besar diameter, putaran, dan P per D yang sesuai. Next. Permasalahan tersebut termasuk dalam metode optimasi linear programming. Kenapa? Karena linear programming digunakan saat pemilihan propeller, di mana syarat dari penggunaan linear programming adalah yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan itu sendiri adalah variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Pada proses pembentukan suatu model menentukan variabel keputusan merupakan langkah pertama sebelum menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana maksud dari variabel ini merujuk pada nilai EHP, THP, DHP, SHP, BHP, dan IHP yang menjadi pengaruh dalam menentukan fungsi tujuan dan kendala. Kedua, fungsi tujuan fungsi pada model pemrograman linear haruslah berbentuk linear. Selanjutnya, fungsi tujuan tersebut dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Fungsi kendala itu sendiri adalah variabel keputusan yang kita dapat dan menjadi pembatas. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, nilai EHP, THP, DHP, SHP, BHP, dan IHP menjadi pembatas dalam mengoptimalkan pemilihan propeller sehingga pemilihan dapat dilakukan lebih efisien. Nah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.